Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Mari kita simak video proses pembuatan pensil berikut ini. Nah, bagaimana? Sudah paham mengenai cara pembuatan pensil? Pensil terbuat dari kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Udin ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga dia dan teman-temannya bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pekerjaan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang mentah. Pekerjaan ini biasanya mengambil langsung sumber daya alam dari alam tersebut. Contohnya adalah para petani atau pemetik padi. Di sini yang menjadi contoh adalah petani teh. Para pemetik teh langsung mengambil teh yang berasal dari alam. Namun, teh ini tidak dapat kita konsumsi secara langsung. Maka dari itu, teh tersebut diolah lagi menjadi barang setengah jadi. Artinya, barang yang telah diolah namun tidak dapat langsung kita konsumsi. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan barang setengah jadi antara lain karyawan dan buruh pabrik. Mereka mengolah sumber daya alam agar menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi ataupun yang akan diolah kembali menjadi barang-barang yang lain. Yang ketiga adalah pekerjaan yang menghasilkan barang jadi. Artinya adalah barang-barang yang siap untuk kita konsumsi. Seperti misalkan teh tadi. Setelah diambil dari alam, kemudian diproses di pabrik, maka barang tersebut bisa dijual oleh para pedagang keliling. Contoh pekerjaan barang jadi lainnya antara lain tukang siomay, tukang ketoprak, tukang gorengan, dan lain-lain. Selain menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah dari bidang kesehatan. Contohnya antara lain dokter, suster,
para tenaga medis, dan orang-orang kesehatan lainnya. Selain di bidang kesehatan, ada pula contohnya di bidang pendidikan, seperti guru, dosen, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Bidang selanjutnya yaitu perikanan. Bidang ini contohnya adalah para nelayan yang ada di pesisir pantai. Nah, masih banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan jasa maupun barang. Berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya antara lain hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain yang tidak akan habis, seperti matahari, air, tanah, angin, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis jumlahnya. Barang-barang ini biasanya berupa barang tambang seperti minyak bumi, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Barang-barang tambang ini biasanya berada di bawah tanah. Kaitan antara sumber daya alam dan pekerjaan bisa kita lihat dalam tabel sumber daya alam berikut ini. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Misalkan, di sini ada pekerjaan seorang pengrajin. Barang yang dihasilkan bisa berupa furniture, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Bahan asal benda tersebut adalah dari kayu. Kayu secara umum berasal dari tumbuhan. Nah, bahan asal benda biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan, hewan, atau barang tambang. Jenis sumber daya alam dapat diperbarui atau tidak? Ya, karena tumbuhan dapat diperbarui, maka sumber daya alamnya dapat diperbarui. Kita lihat gambar yang kedua. Ada para nelayan yang sedang mengambil ikan. Maka, contoh barang yang dihasilkan antara lain ikan asin. Bahan asal bendanya tinggal kita pilih antara tumbuhan, hewan, atau barang tambang ya. Ya, bahan asal benda ikan asin berasal dari hewan. Hewan termasuknya sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak ya? Ya, hewan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bagaimana? Sudah paham mengenai tabel tersebut? Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Maka, untuk penggunaannya, kita jangan sampai berlebihan. Kita tetap harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.